ya. Itu tadi ya, misalnya data curah hujan. Pak, gimana ya Pak ya gitu. Data saya di sini cuma sebulan, tapi saya butuh waktu 30 tahun. Apakah saya harus 30 tahun Pak gitu di lapangan? Enggak ya. Makanya karena tidak adanya waktu tersebut bisa menggunakan statistik ya. Itulah dengan statistik hidup menjadi lebih mudah gitu ya. Jangan sampai 30 tahun kalian di lapangan TA ya. Nanti pulang-pulang kalian begitu mau sidang gitu ya, udah berumur lah ya, karena kelamaan di lapangan ya, ngambil data 30 tahun gitu ya. Makanya digunakanlah statistika inferensia. Jadi seperti itu. Kalau deskriptif itu lebih simpel ya. Jadi kayak cuman nyari rata-rata berapa, medianya berapa, modusnya berapa, kemudian ditampilkan dalam grafik gitu ya. Biasanya yang paling umum kan seperti ini ya. Ini grafik nih ya. Ini grafik, kemudian ini misalnya datanya, dia pakai chart gitu ya, datanya ya, data lah gitu ya. Nah kemudian dia rata-rata, misalnya di sini rata-ratanya, tarik garis lurus ya. Wah kemudian dia mediannya yang mana gitu ya, kemudian modusnya yang mana gitu ya, misalnya modusnya yang ini diwarnain beda gitu ya, ditampilkan seperti ini tuh ya. Dangkal sekali TA kalian gitu ya. Kalau cuma mau menampilkan itu ya, kalau cuma menampilkan itu dangkal sekali TA kalian gitu ya. Cobalah lebih diperdalam lagi gitu ya. Cuma menampilkan median modus gitu ya. Coba kalian mengestimasi gitu ya. Kemudian kalian memprediksi gitu ya. Pak gimana caranya Pak? Ya, mau saya ajarin ya. Jadi tenang saja ya. Nah, statistika inferensia. Jadi statistika inferensia itu dibagi dua. Ada yang namanya estimator ya, penduga gitu ya, atau estimasi pendugaan gitu ya, pengujian hipotesis ya. Nah, pendugaan ya, sebuah nilai theta topi ya. Sampai sekarang ini saya belum tahu cara nyebutnya ya. Kalau kalian ada yang tahu cara penyebutannya gitu ya, boleh ya kan. Saya nyebutnya theta topi ya. Jadi sebuah nilai theta topi bagi suatu statistik ya disebut suatu nilai dugaan ya bagi parameter populasi theta ya. Jadi theta topi itu merupakan dia nilai dugaan dari suatu populasi theta. Statistik yang digunakan untuk memperoleh sebuah nilai dugaan disebut sebagai penduga atau fungsi keputusan ya, di mana ruang keputusan itu adalah seluruh himpunan ya, semua kemungkinan nilai dugaan yang dapat diambil oleh suatu penduga. Nah, ya jadi definisinya statistik theta topi dikatakan unbiased estimator atau estimator tak bias dari parameter theta jika mu dari theta topi itu sama dengan E itu estimator ya, estimator theta topi sama dengan theta itu sendiri. Ya. Nah, kemudian jika theta 1 topi dan theta 2 topi itu merupakan dua estimator yang tidak bias atau tak bias dari suatu populasi yang sama ya, maka kita harus gitu ya, memilih ya estimator yang mana dia dapat mengestimasikan gitu ya distribusi sampling itu ya dengan variansi yang lebih kecil ya. Katakanlah jika variansi dari theta topi 1 itu lebih kecil dari theta topi 2, maka dapat kita katakan bahwa theta topi 1 itu merupakan estimator yang lebih efisien ya, lebih efisien dibandingkan theta topi 2 untuk mengestimasi theta ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dari itunya, dari variansinya. Semakin kecil variansinya, maka dia semakin baik sebagai estimator ya. Nah, estimator yang baik itu, yang pertama dia tidak bias, ya. Jadi rata-rata estimator adalah nilai parameter populasi yang diestimasi. Kemudian dia efisien, variansinya lebih kecil dibandingkan estimator lain, ya. Yang ini tadi ya, semakin kecil variansi dia semakin efisien. Kemudian konsisten, nilai estimator akan semakin mendekati parameter populasi bila ukuran sampelnya diperbesar. Sama kayak kalau kita kasusnya tadi di distribusi normal ya, semakin besar itunya ukuran sampelnya, maka dia semakin mendekati distribusi normal atau peaknya peaknya ini semakin mendekati mu atau rata-rata dari populasi, gitu ya. Sama estimator juga, kalau dia estimatornya semakin mendekati parameter populasi ketika ukuran sampelnya diperbesar, artinya dia konsisten, maka itu estimator yang baik. Ya, prinsip pendugaan ya. Jadi
yang pertama untuk sebaran normal dapat diperlihatkan bahwa theta topi 1 ya maupun theta topi 2 ya. Bentar ya. Ada yang bocor. Hujan kayaknya di sana ya. Ini antara hujan apa lagi berenang ya? Suaranya mirip-mirip gitu ya. Karena kalau kita berenang, oh hujan. Kenapa Pak hujan? Nggak mungkin berenang di bawahnya ada motor lewat gitu ya. Nah jadi hujan gitu ya. Jadi kalau misalnya sana suara berenang gitu juga kan? Kalau kita nyelam di kuping kita, gitu ya. Nah jadi seperti itu hujan itu kayaknya. Soalnya ada suara motor lewat ya. Masa iya kita lagi berenang di bawah itu ada motor? Emang bikini bottom ya? Motor bisa di dalam air ya. Nah, kemudian baik theta satu topi ataupun theta 2 topi ya, keduanya merupakan penduga tak bias ya. Tetapi kalau variansi theta topi 1 lebih kecil dari theta topi 2, maka dapat dikatakan theta topi 1 itu ya, itu lebih efisien sebagai estimator. Nah, salah satu jalan pemecahannya yakni menggunakan pendugaan selang atau interval estimator. Karena bisa jadi kita tidak bisa mengestimasi secara pasti. Ya, mengestimasi secara pasti berapa sih nilainya. Maka kita menggunakan selang. Misalnya contohnya, nilai aslinya kita mau mengestimasi. Ya, kita mau mengestimasi nilai suatu data. Nilai suatu data itu nilai aslinya 5,5. Ya, tapi kita tidak dapat dengan pasti nih mengestimasi ini. Maka bisa digunakan selang. Sehingga hasil estimasinya ya theta topinya misalnya itu berada pada rentang 5,0 sampai dengan 6,0. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi dia menggunakan selang ya. Nah, kemudian jenis penduga, ada pendugaan titik ya, ada pendugaan selang ya. Kalau titik dia langsung top nilainya berapa, itu langsung disebutin ya. Kalau pendugaan selang ya seperti yang saya katakan barusan ya. Jadi ada rentangnya, ada range-nya gitu ya. Jadi dia tidak secara pasti menyebutkan berapa gitu ya. Sebenarnya ada untung ada ruginya juga ya. Untungnya kenapa? Karena kalau dia mengestimasi secara titik, kalau tidak tepat salah dibilangnya. Tapi kalau secara selang gitu ya, secara selang kalau dia tidak kalau dia tidak yakin berapa nilainya, iya. Nah jadi bisa mengestimasi ya dalam bentuk selang gitu, tapi ya itu kita tidak bisa secara pasti mengatakan berapa sih nilainya kayak gitu ya, hanya dia bentuknya selang ya. Nah ini ya, jadi hierarki pendugaan itu seperti ini ya, ada pendugaan titik, pendugaan selang, kemudian pendugaan titik itu distribusi normal, mean, ya, distribusi binomial, proporsi gitu ya. Kemudian pendugaan interval itu sampel kecil maupun sampel besar bisa menggunakannya. Konsep pendugaan interval. Nah, udah dong, jangan dong. Katanya kalian mau lihat aja. Ya, bila ukuran sampel n naik, ya, maka jika sigma kuadrat per n atau variansi dibagi dengan n itu akan menurun. Kenapa? Ya, semakin besar penyebutnya. Ini penyebut apa pembilang? Yang di bawah penyebut apa pembilang? Pembilang ya. Penyebut apa pembilang ya? Ya pokoknya itulah ya. Penyebut, Pak. Penyebut ya. Nah, penyebut ya. Nah, ya. Terima kasih ya. Sudah diingatkan kembali saya karena saya juga lupa ya bagian bawah itu penyebut apa pembilang. Penyebut ya. Jadi kalau penyebutnya semakin besar, maka tentu saja semakin kecil ya. Ya logikanya kan seperti itu ya. Jadi semakin menurun nilainya ini ya. Sehingga nilai dugaan kita kemungkinan besar itu akan semakin mendekati nilai parameter dari mu ya. Sehingga mengakibatkan selang tersebut menjadi lebih pendek. Lebih pendek itu range-nya ya. Misalnya yang tadinya 5,0 ya, katakanlah ini theta ya, sampai dengan 6,0, tadinya kan nilai aslinya 5,5 ya, cuman ica-icanya kita nggak tahu gitu ya. Maka dia semakin besar n-nya bisa semakin mengerucut, bisa menjadi 5,2 sampai dengan tetanya 5,8. Kan semakin mengerucut nih ya, semakin besar lagi n-nya. Jadi dia 5,3 ya, kemudian sampai dengan 5,6. Wah, ini lebih mengerucut lagi nih ya. Sampai seterusnya. Pokoknya semakin besar n-nya, dia semakin kecil selangnya. Ya, jadi seperti itu ya.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian karena perbedaan sampel ya secara umum ya untuk theta topi 1 gitu ya mau di apa namanya sebagai estimator gitu ya sebentar. Oke. Ya, maaf ya. Nah, jadi kalau misalnya nih karena sampel yang berbeda itu umumnya akan menghasilkan theta topi yang berbeda ya. Oleh karena itu perbedaan dari nilai dari theta L topi dan theta U topi ya pada titik A yang ditebar itu adalah nilai variabel acak yang sesuai ya pada theta L topi dan theta U topi ya, sehingga dari distribusi sampling theta topi itu ya kita dapat menentukan theta L topi dan theta U topi ya, yang mana dia di apa namanya disusun atau didesain sedemikian rupa sehingga probabilitas dari selang tersebut itu sama dengan nilai pecahan positif yang diinginkan ya. Jika kita menemukan theta L topi dan theta U topi sebagai berikut ya, P atau probabilitasnya dari selang tersebut sama dengan 1 min alpha ya, 1 min alpha, di mana untuk alfanya itu 0 sampai dengan 1 ya, maka kita memiliki peluang 1 min alpha untuk memperoleh suatu sampel. Jadi enaknya gini aja lah ya, enaknya gini aja. Kalau kita mau mencari probabilitas ya dari suatu selang ya, itu sama dengan 1 min alfanya ya. Nah, jadi 1 min seperti ini ya. Theta L topi, theta U itu apa Pak? Itu batas ya sebenarnya. L itu tuh lower ya, low ya atau lower ya. U itu tuh up ya atau upper ya. Jadi maksudnya itu theta batas bawah, theta batas atas ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi theta L itu theta batas bawah ya. Theta U itu adalah theta batas atasnya gitu ya. Jadi thetanya itu yang di tengahnya gitu ya untuk selangnya. Nah, terminologi seperti ini. Selang ini ya yang dihitung dari sampel terpilih itu akan memiliki kepercayaan 1 min alpha dikali dengan 100% ya. Nah, nilai 1 min ini disebut koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan ya. Jadi sebentar. Ya, maaf ya. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi nilai 1 min alpha disebut dengan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. Kalau kalian dalam statistik pernah dengar atau sering mendengar berapa selang kepercayaannya, yaitu 1 min alpha. Ya, 1 min alpha. Kalau misalnya selang kepercayaannya 98% kata dia ya, 98%. Oh, berarti itu adalah 1 min alfanya adalah 2% gitu ya, selang kepercayaannya ya. Nah, karena dia 1 min alpha ya, alfanya itu 0,02 berarti ya, 0,02 untuk menghasilkan 98 atau 0,98%, 0,98 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1 min alpha itu adalah selang kepercayaan atau derajat kepercayaan. Nah, kedua titik ujung kanan kiri yang theta L dengan theta U tadi masing-masing disebut batas kepercayaan. Ya, sebelah atas dan sebelah bawah. Ya, jadi selanjutnya pendugaan rata-rata. Yang pertama, salah satu penduga titik bagi nilai tengah atau rata-rata populasi mu adalah statistik ya. Sebaran penarikan sampel itu berpusat di mu ya, di mu. Mu itu sebagai pusatnya ya. Dan variansinya lebih kecil daripada variansi penduga lainnya, yaitu tadi ya, sebagai estimator yang baik atau penduga yang baik, maka variansinya lebih kecil. Nah, ini Z tadi ya, Z tadi. Jadi berdasarkan teorema limit pusat ya atau central limit theorem ya, kita dapat mengekspresikan sampling distribusi dari X bar, yaitu yang diaproksimasikan distribusi normal dengan meannya atau rata-ratanya adalah mu, X bar sama dengan mu ya, dan standar deviasinya ada sebagai berikut.
maka dituliskanlah Z alfa per 2 untuk batas atasnya gitu ya, dan min Z alfa per 2 itu untuk batas bawahnya ya. Nah, jadi kalau digambarkan sebagai kurvanya sebagai berikut ya. Jadi ini adalah untuk batas Z min Z alfa per 2, ini adalah Z alfa per 2-nya. Ya, sehingga ya kalau kita lihat probabilitas Z yang berada pada min Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa ya, yang ini selang kepercayaannya, di mana Z-nya adalah sebagai berikut, sehingga kalau kita distribusikan ke sini Z-nya, kita masukkan ke sini, maka diperolehlah probabilitas untuk X bar min alfa per alfa dibagi dengan akar N, yaitu berada pada rentang min Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2. Nah, nanti kan kita mau mencari apa? Kita kan mau mencari mu ini ya. Ya, kita kan mau mengestimasi mu ya. Maka kita bisa mengestimasi mu dengan cara seperti ini ya. Jadi rumus ini tadi dimodifikasi ya. Tinggal kali ruas kanan kirinya gitu ya, pindah ruas kanan kirinya dan seterusnya, sehingga didapatlah di tengahnya itu adalah mu. Maka kita bisa nih mengestimasi berapa sih nilai rata-rata populasinya. Ya, nah jadi seperti itu ya, dengan menggunakan selang. Jadi kalian bisa nih ya, jadi kalian nanti bisa nih, saya nggak tahu Pak berapa rata-rata populasi ini, populasi populasi dari data saya gitu ya, data saya gimana Pak caranya? Kalian bisa mengestimasinya dengan seperti ini, dengan cara seperti ini ya, menggunakan estimasi selang, sehingga untuk mencari mu ya, atau rata-rata yang akan diestimasi ya, itu untuk selang batas bawahnya itu adalah X bar dikurang dengan Z alfa per 2 sigma per akar N, sementara untuk batas atasnya itu adalah X bar plus Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N ya. Bedanya di ini saja nih, di plus dan di minus dan plus ya. Ini untuk selang kepercayaan 1 min alfa dikali dengan 100% ya. Nah, sedangkan Z alfa per 2 adalah nilai Z yang luas area di sebelah kanan bawah kurva normal baku ya. Ya, ini adalah alfa per 2 ini nih ya, yang saya lingkari di atas ini ya, areanya ya. Jadi kalau Z alfa per 2 itu yang sebelah kanan, min Z alfa per 2 yang sebelah kiri luas areanya ya. Kemudian untuk asumsi sigmanya ini tidak diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui, maka simpangan baku populasi dapat diganti dengan S asalkan datanya lebih dari 30. S ini apa? Standar deviasi untuk sampel ya. Jadi kalau misalnya standar deviasi populasinya nggak ketahui, maka bisa diganti dengan standar deviasi sampel dengan syarat datanya itu minimal 30. Minimal ya, lebih dari itu bagus. Nah, contoh nih, saya punya soal ya, katakanlah ya, jadi soalnya itu adalah rata-rata ya untuk konsentrasi zinc ya dari suatu recover konsentrasi zinc dari suatu sampel ya, itu diambil dari 36 titik lokasi yang berbeda di sungai ya, diperolehlah bahwasanya 2,6 gram per milimeter. Ini rata-rata ya dari 36 titik. Artinya ini apa? 2,6 X bar atau rata-rata dari sampel. Sampel yang mana Pak? Yang 36. Oh, berarti N-nya 36 ya. Nah, kemudian tentukan atau carilah 95% dan 98% confidence interval atau selang kepercayaan ya. Berapa sih dengan selang kepercayaan 90% tadi gitu ya, selang kepercayaan 95% sorry ya, 99% tadi ya, maka asumsikanlah katanya ya, standar deviasi populasinya 0,3 atau sigmanya ya, sigmanya adalah 0,3. Nah, yang kemudian apa yang perlu kita lakukan ya? Pertama kita menentukan dulu ya tadi ya, menentukan dulu nilai-nilai apa saja yang ada gitu ya. Nah, N-nya ada gitu ya. Kemudian X barnya ada gitu ya, kemudian sigmanya ada. Apa yang kita butuhkan kalau X bar sudah ada, sigma N nya sudah ada? Oh, kita butuh Z alfa per 2 nya ya.
Gimana cara mencari Z alpha per 2? Nah, kita lihat ya. Tadi yang pertama ya. Yang pertama itu adalah kita minta selang kepercayaan 95% ya, 95%. Tadi diketahui bahwasanya selang kepercayaan itu adalah 1 min alfa ya dikali dengan 100% sama dengan selang kepercayaannya ya. Selang kepercayaannya ya. Nah, selang kepercayaannya seperti ini. Nah, artinya kita mau nyari alfa ya. Nah, sementara selang kepercayaan itu adalah 1 min alfa 100% sama dengan 95%. Yang pertama ya, 90%. Artinya kan ini artikannya ini 1 min alfa ya sama dengan 0,95. Artinya alfanya berapa? Alfanya sama dengan 0,05 ya. Nah, alfanya 0,05. Kemudian kita butuh apa? Z alfa per 2. Oh, berarti kita butuh alfa per 2. Ya udah, alfa per 2 berapa? 0,025. Makanya di sini 0,025 alfa per 2, sehingga ya Z-nya itu adalah Z 0,025, yakni 1,96. Tahu dari mana, Pak? Ya tahu dari sini. Nggak ada ya. Nggak ada ininya tabelnya. Tabel Z yang tadi ya. Tabel Z yang tadi. Nggak ditampilkan di sini, nggak dilampirkan lagi. Pokoknya tabel Z yang tadi ya. Caranya mencarinya sama ya. Kita lihat ya, 0,0 ya, kemudian 0,2-nya berapa gitu ya, 0,2-nya. Karena tadi kan dia pasti dia kan nggak ada yang 2,5, maka diprediksi saja gitu ya. Diperkirakan antara 0,2 sampai dengan 0,3, diambil tengahnya berapa gitu ya. Nah, jadi diperolehlah 1,96. Ya sudah, tinggal masukkan di rumus X bar Z alfa per 2 sigma kemudian akar dari N, dicari ya. Nah, setelah dicari ya, diperolehlah bahwasanya untuk selang kepercayaan 95% itu mu-nya berada pada rentang 2,5 sampai dengan 2,7. Nah, dapat dikatakan ya, rata-rata untuk populasi itu nilainya antara 2,5 sampai 2,7. Apakah dia 2,56, 2,55, 2,6, 2,68, ya pokoknya berada dalam situ estimasinya. Ya, pun sama ya. Sama dengan yang untuk selang kepercayaan 99%, caranya seperti tadi ya. Nah, kemudian setelah dicari, diperolehlah dia berada pada 2,47 hingga 2,73. Itu ya, itu cara mengestimasi ya. Oke. Jika X bar digunakan sebagai estimasi untuk mu, kita dapat mengatakan bahwasanya selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% itu error ya. Dia tidak apa istilahnya ya, dia kesalahannya tidak akan melebihi dari Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N gitu ya. Jadi bahwasanya errornya itu ya, kesalahannya itu tidak akan melebihi dari hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian teorema selanjutnya dikatakan bahwa jika X bar itu digunakan sebagai estimator atau untuk mengestimasi mu ya, maka kita dapat katakan bahwasanya selang kepercayaannya itu ya, itu kesalahannya atau errornya itu tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan E ya, ketika ukuran sampelnya adalah N sama dengan sebagai berikut gitu ya. Jadi seperti itu. Agak kering tenggorokan ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal ya. Seberapa besar sampel yang diperlukan ya ketika kita ingin yakin 95%, nah selang kepercayaannya ya, selang kepercayaannya 95% ya, bahwa perkiraan mu dalam contoh 9.2 itu kurang dari 0,05. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita pengen seberapa besar sih sampelnya, itu yang minimal yang diperlukan ya untuk soal yang ini tadi.
ya. Kalau soal 9.2 ini kan sampelnya kan sudah ditentukan dari sana 36. Cuman kita sekarang mau nyari ini sampel. Berdasarkan dari soal ini, sebenarnya kita butuh berapa sampel sih supaya kita yakin gitu secara 95% dia tidak akan melebihi 0,05 errornya. Ya, maka ya sudah, tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal masukkan saja hasil dari ini tadi ya, 1,96 Z ini, Z tabelnya ya. Z tabelnya berapa dikali dengan sigmanya ataupun standar deviasinya dibagi dengan errornya yang kita ingin cari ya, yakni 0,05, kan nggak boleh lebih ya. Kata kita nggak pengen lebih atau kurang ya, kurang dari 0,05, maka masukin 0,05, kemudian dikuadratkan, maka diperoleh hasilnya 138,3. Maka ya untuk kita yakin nih, yakin banget secara 95% yakin bahwasanya itu tidak akan lebih ya errornya dari 0,05, maka kita butuh sampel paling tidak 139 sampel ya. Apa ya nak? Air zam-zam? Air zam-zam? Oke ya, lanjut ya. Nah kemudian ada yang namanya one side, sebentar ya. Lihat aja Pak. Iya, lihat aja ya. Nah, kemudian ada yang namanya one side confidence bound on mu, ya, di mana sigma kuadratnya diketahui, gitu ya. Maka jika X bar ya adalah rata-rata sampel acak berukuran n, yang mana populasinya memiliki variansi sigma kuadrat, ya, maka batas kepercayaan untuk batas selang kepercayaan untuk 1 min alpha kali 100% ya itu diberikan oleh untuk batas atasnya ya atau uppernya itu adalah X bar plus Z alpha dikali dengan sigma per akar n ya, sementara untuk batas bawahnya hanya bedanya yakni plus minusnya saja ya. Nah contoh ya, dalam tes psikologi ya 25 subjek atau 25 orang dipilih secara acak dan waktu reaksinya juga secara acak gitu ya. Dalam hitungan detik ya terhadap stimulus tertentu diukur. Maka pengalaman masa lalu menunjukkan atau berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya variansi waktu reaksi terhadap jenis rangsangan yang diberikan ya pada tes psikologi ini adalah 4 second 4 ya 4 second kuadrat ya atau 4 detik kuadrat. Nah kemudian dan distribusi waktu itu reaksinya diaproduksimasikan atau dikira-kira normal gitu ya. Kemudian waktu rata-rata untuk subjek itu adalah 6,4 ya. Jadi variansinya tadi 4 ya, rata-ratanya itu adalah 6,2 ya. Dan berikan batas atas untuk 95% ya terhadap reaksi ya, waktu rata-rata reaksi. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini. Dia minta batas atas kan? Oh berarti pakai yang plus ya. Tinggal masukkan X barnya berapa, Z alpha-nya berapa. Nah, perhatikan ini bukan Z alpha per 2 ya, tapi Z alpha yang diminta ya. Maka berarti alpha-nya berapa? 0,05 gitu ya. Kemudian masukkan sigmanya berapa, akar N, dan ketemulah 6,858 second. Maka kita dapat katakan untuk selang kepercayaan 95%, untuk kepercayaan, bukan selang ya, untuk confidence kepercayaannya 95%, maka rata-rata reaksinya itu kurang dari 6,858 detik. Gitu ya. Ini untuk mencari batas atas, batas bawah. Nah, kemudian kita mencari interval untuk selang kepercayaan gitu ya untuk mu, di mana sigma kuadrat tidak diketahui. Tadi kan sigma kuadrat diketahui, tapi kalau tidak diketahui gimana Pak? Maka kita menggunakan yang namanya tabel T. Apalagi itu Pak? Ya ini tabel T ya. Tadi kan tabel T ya, dia sigmanya diketahui. Kalau sigmanya tidak diketahui maka menggunakan tabel T, di mana rumus dari tabel T ya itu sama dengan
mu, ya, di mana batas bawahnya itu adalah X bar dikurang dari T alfa per 2 dikali dengan S per akar N. Untuk batas atasnya hanya berbeda minusnya ya, jadi plus ya, jadi plus itu ya. Contoh soal, nah ini ya, isi dari kontainer yang sama ya, 7 kontainer yang sama, yakni sulfur asid ya, asam sulfur ya, kemudian yakni 9,8 dan seterusnya liters ya. Dari 7 kontainer itu isinya sebagai berikut ya, kontainernya sama tapi isinya sebagai berikut ya, sulfur asidnya. Kemudian tentukanlah selang kepercayaan 95% ya untuk rata-rata konten tersebut ya, semua kontainer ya, artinya populasi ya, diasumsikan bahwasanya di distribusinya normal ya. Kemudian diberikan ya rata-rata dari sampelnya itu adalah 10 dan standar deviasinya adalah 0,283. Nah, ini diketahui enggak? Nah, ini diketahui enggak ininya, apa namanya, sigmanya atau sigma kuadratnya? Enggak, tapi yang diketahui adalah S ya. Maka kita menggunakan rumus yang baru saja kita katakan ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh X barnya sudah ada, S-nya sudah ada, kontainernya jumlahnya sudah ada. Kita butuh T alfa per 2 ya. Tinggal mencari alfa per 2-nya berapa. Tadi sudah saya ajarkan cara mencari alfa per 2 dari selang kepercayaannya ya. Maka diperolehlah T 0,025. Ya, berapa sih? Tabelnya ya. Jadi cara mencarinya sama ya. Jadi untuk T 0,025 ya, di tabel itu nilainya adalah 2,447 ya. Kemudian diberikan derajat kebebasannya yakni adalah 6 ya. Derajat kebebasannya adalah 6. Nah, maka bisa kita masukkan nih ya. Bisa kita masukkan ke rumus tadi, diperolehlah hasil akhirnya adalah mu itu berada pada rentang 9,7 sampai dengan 10,26 ya. Gitu ya. Oh. Nah, nanti kamu kerja dulu. Kamu kerjaan. Iya. Ya, nah kemudian konsep untuk sampel yang besar ya. Konsep untuk sampel yang besar seperti apa gitu ya, untuk apa namanya, selang kepercayaan untuk sampel yang besar ya. Sering sekali ya statistikawan ya atau ahli statistik itu merekomendasikan bahwa ketika normalitas tidak dapat diasumsikan ya dan sigma tidak diketahui, kemudian N-nya lebih dari 30, maka S dapat menggantikan sigma ya, dengan dan selang kepercayaannya yakni X bar plus minus Z alfa per 2 S per akar N itu dapat digunakan ya. Jadi kalau misalnya dia datanya lebih dari 30 gitu ya, kemudian sigmanya tidak diketahui, kemudian kita juga tidak bisa mengasumsikan dia normal atau enggak gitu ya, maka S ini bisa menggantikan sigma. Kita menggunakan ini untuk batasnya ya, baik batas atas maupun batas bawah. Ya, tergantung ya. Tinggal kalau batas bawah pakai min, batas atas pakai plus. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk ya, ini untuk apa namanya, batas selang kepercayaan ya untuk mu ya, di mana sigmanya tidak diketahui tadi ya, maka kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita memprediksi interval atau selang untuk observasi ke depannya, di mana sigmanya itu diketahui. Nah, lo pusing ya. Jadi kita mau observe memprediksi ya selang kepercayaan untuk observasi ke depannya, di mana sigmanya diketahui atau sigma kodenya diketahui. Rumusnya apa? Menggunakan ini ya, menggunakan ini Z lagi ya. Jadi intinya kalau kalian sigma ataupun sigma kodenya diketahui, pasti berhubungan dengan distribusi Z atau tabel Z. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui ya, ataupun sigma kodenya tidak diketahui, maka kalian berhubungan dengan distribusi T atau tabel T nantinya ya. Nah, karena ini sigmanya diketahui, maka dengan Z. Nah, rumusnya ada seperti ini. Langsung aja ke contoh soal ya. Nah, langsung aja ke contoh soal.
Karena penurunan suku bunga ya, atau apa namanya ya, penurunan suku bunga lah gitu ya. First Citizen Bank ya, atau Bank Citizen pertama ya, menerima banyak pengajuan KPR. Ya KPR ya, atau mortgage ya, itu pengajuan gitu, apa KPR ya kalau bahasa kita ya. Nah, kemudian sampel diambil yakni sebanyak 50 ya peminjam ya. Kemudian menghasilkan jumlah pinjaman rata-rata $257.300 ya. Asumsikan standar deviasinya $25.000 ya. Kemudian untuk pelanggan berikutnya yang mau mengajukan pinjaman gitu ya, atau mengajukan KPR ya, temukan interval kepercayaannya untuk prediksi 95% ya. Jadi gini, kalian apa namanya ya, di bank gitu ya, menerima pinjaman, apa, banyak orang meminjam lah gitu ya, banyak orang mau minjem. Nah, kemudian kalian iseng-iseng nih mau memprediksi ini udah apa namanya, udah yang katakanlah udah ke 100 orang gitu ya. Nah, yang ke 101 ini kira-kira mau minjem berapa ya? Nah, gitu. Jadi kalian ambil sampel nih 50 yang sebelumnya. Ya, ini kan enak ya. Jadi kalian ambil sampel nih 50 orang sebelumnya, ternyata dapat rata-ratanya 257.300 ya. Kemudian standar deviasinya 25.000. Nah, maka kalian bisa menggunakan rumus ini ya, rumus ini. Jadi X0 ya, ataupun yang mau diprediksi itu rumusnya untuk batas bawahnya X bar min Z alpha per 2 dikali dengan sigma akar dari 1 plus 1 per N ya. Untuk batas atasnya tinggal ubah minnya menjadi plus, maka diperoleh ya bahwasanya nilai intervalnya itu berada pada rentang yakni 207.812,43 sampai dengan 306.787,57 dolar. Nah, jadi kemungkinan ya, dengan kepercayaan 95% ya, peminjam yang ke 101 itu akan meminjam pada rentang ini. Nah, jadi kalian bisa mempersiapkan, oh pada rentang ini, ya udah kalian mempersiapkan duitnya ya, segitu gitu ya. Seru ya. Nah, kalau misalnya sigma kuadratnya nggak diketahui Pak, seperti apa Pak? Ya udah, berarti kita berurusan dengan tabel T ya, dan sigma kuadratnya diganti dengan S atau standar deviasi ya, dengan rumus sebagai berikut ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Jadi seorang inspektor atau yang tukang inspeksi lah ya, daging gitu ya, memilih random sampel 30 pak gitu ya, yang dia mengatakan 95% ya mengandung daging, atau dagingnya 95% isinya gitu ya, tanpa lemak ya. Kemudian sampel menghasilkan rata-rata 96,2% ya, dengan standar 0,8%. Temukan dengan selang kepercayaan atau selang prediksinya 99% ya, yang apa namanya, kemasan yang terbaru atau yang baru nanti itu dia bebas ya, bebas apa namanya, bebas daging, bukan bebas daging, maksudnya dagingnya bebas lemak gitu ya. Asumsikan bahwasanya dia berdistribusi normal gitu ya. Jadi dia memprediksi nih ya, memprediksi berapa sih gitu ya, apa namanya, kadarnya lah gitu ya, kadar dalam dagingnya tersebut ya, untuk yang kedepannya gitu ya, untuk pakai yang kedepannya atau untuk packing yang kedepannya gitu ya. Maka dengan derajat kebebasannya 29 ya Pak, oh iya saya belum jelasin tadi, derajat kebebasan ini dari mana? Derajat kebebasan ini diperoleh di V itu sama dengan N-1 ya, V itu sama dengan N-1. Maka derajat kebebasan ini dapat diperoleh ketika kita mengetahui jumlah dari sampelnya ya, kemudian dikurangi dengan 1 ya. Nah, karena ini adalah 30 ya, dikurangi dengan 1 maka 29. Tadi kalau nggak salah yang di Z pertama itu ada juga. Nah, ini ya. Tadi nggak ada yang bertanya ya, Pak, derajat kebebasan ini dari mana Pak? Gitu ya, nggak ada yang bertanya ya. Nah, jadi derajat kebebasan ini adalah V sama dengan N-1 ya. Karena jumlah N ini adalah 7 ya.
7 min 1 sama dengan 6, maka derajat kebebasannya adalah 6. Derajat kebebasan ini itu apa, Pak? Derajat kebebasan ini nanti akan menentukan ketika di tabel T kalian akan menentukan nilainya berapa, gitu ya. Nah, makanya di sini derajat kebebasannya 29, ya, kemudian T 0,005 0,005-nya atau T alfa per 2-nya adalah 2,756, maka tinggal masukkan ke rumus tadi, ya. Diperolehlah bahwasanya untuk new pack atau pack yang selanjutnya, gitu ya, itu berada pada rentang 93,96%, ya, karena kan ini dalam persen ya, dia nanyanya, sampai dengan 98,44%. Toleransi limit, ya, atau batas toleransi, ya. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu toleransi itu tidak ada batasnya, gitu ya. Tapi di sini ada ya batas toleransi, gitu ya. Jadi ada batas toleransi namanya, ya. Jadi untuk distribusi pengukuran yang normal, ya, di mana meannya tidak diketahui dan standar deviasinya tidak diketahui, maka batas toleransi, ya, itu diberikan X bar plus minus KS, ya, plus minus KS, gitu ya. Nah, kemudian di mana K-nya ditentukan, ya, di mana K-nya ditentukan bahwa batas yang diberikan itu mengandung setidaknya proporsinya 1 min alpha, ya, dari measurement atau pengukurannya, ya. Nah, kemudian lihat contoh, ya, lihat contoh. Pada contoh 9.8 atau perhatikan 9.8 tadi mana? 9.8. Nah, ini ya, contoh yang ini ya. Nah, saya teruskan ya. Jadi perhatikan contoh yang 9.8, ya. Dengan informasi yang diberikan, artinya sama dengan 9.8, temukan interval toleransinya, ya. Interval toleransi yang memberikan batas 95%, ya, di kedua sisinya, ya, pada 90% distribusi paket, yang mana 95% dari tapal lemak tadi. Asumsikan data berasal dari distribusi yang normal, ya. Nah, dengan memperhatikan contoh atau example dari 9.8 tadi, kita dapat peroleh datanya, N-nya 30, ya. Kemudian sampel mean-nya, ya, atau data-data sampelnya 96,2%, ya. Kemudian standar deviasinya 0,8%, ya. Maka dari tabel A.7, ya, K-nya sama dengan 214, itu ya, menggunakan X bar plus minus KS sama dengan 96,2 plus minus 2,14 dikali dengan 0,8, ya. Nih, ya. K-nya dari mana? Dari sini, ya. Oke, ya. Kita balik dulu ke sini, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kita menemukan bahwasanya untuk batas atasnya dan batas bawahnya kita dapat, ya, yakni 94,5 dan 97,9, ya. Seperti itu. Ini berdasarkan contoh yang 9.8 tadi. Nah, ini, ya. Jadi ini toleransi faktor, ya. Ya, faktor toleransi, ya, atau K-nya tadi. Jadi apakah kita lihat dulu apakah dia yang dua sisi intervalnya atau sisi saja, gitu ya. Satu sisi saja, gitu ya. Maka kita lihat dulu dari N-nya berapa, ya. Kemudian selangnya berapa, ininya, bukan selang, apa sih namanya, kepercayaannya ini, ya. Ya, selang kepercayaannya, ya, berapa persen, gitu ya. 1 min alfanya berapa, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cari, ya, dengan hasilnya berapa, gitu ya. Maka diperoleh nantinya, ya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, ya. Nah, jadi saya harap mengerti, ya. Jadi silakan dipelajari, gitu ya, Andat ini, karena apa, ya? Karena Andat ini bagi yang suka mengasyikkan, gitu ya. Bagi yang tidak suka itu menegangkan, gitu ya. Ya, terbukti, ya. Ada satu kelas kan angkatan 2021 semua, ya, itu nggak lulus semua. Tahu nggak lulusnya kenapa? Karena saya, ya. Karena saya dong, ya. Bu Jarwinda, gitu kan. Bu Jarwinda kan baik, gitu ya. Karena saya, ya. Jadi
ketika UASnya gagal, ya, maka maka mereka mengulang, gitu ya, karena UASnya gagal total, gitu ya, meskipun dibantu dengan UTS, gitu ya, tidak akan memenuhi, gitu ya, untuk kelulusan. Ya UTS-nya juga mungkin nggak bagus-bagus amat mungkin ya, mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau saya sama Bu Jarunda ada berbeda, yaitu harap dimaklumi saja gitu ya, karena setiap dosen memiliki karakter masing-masing gitu ya. Bu Jarunda mungkin baik orangnya ya, kemudian menjelaskannya lebih enak gitu ya, kemudian memberikan contohnya lebih enak mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau Pak Rio gitu ya, udah ngasih contohnya susah gitu ya, kemudian ngasih soalnya nanti UASnya susah gitu ya, mana nggak baik orangnya gitu ya. Nah itu berbeda masing-masing, jadi kalian silahkan menyesuaikan saja. Dan yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian perhatikan lagi, saya nggak mau nanti ketika kalian tidak UAS tidak lulus itu seperti kemarin Ale ya mengemis-ngemis saya, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi, apalagi saya sudah sakit hati itu ya. Ada, nggak perlu saya sebutkan siapa orang gitu ya, saya udah kasih kesempatan karena saya kira silahkan menawarkan apa yang kalian ingin lakukan gitu ya, atau apa yang kalian tawarkan ke saya, silakan ditawarkan. Dia menawarkan tuh ya, pokoknya mengerjakanlah sesuatu lah ya gitu ya, dan berjanji mau jadi asisten saya ke depannya. Sebenarnya saya bukan asistennya ya, saya sebenarnya nggak terlalu memikirkan asistennya, tapi apa yang dia lakukan itu yang menjadi fokus saya gitu ya. Kenapa? Ya mohon maaf gitu ya, kalian mau jadi asisten Ale sementara Ale aja kalian nggak lulus gitu, ya gimana gitu kan, gimana. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu yang soal asistennya, cuman yang dia lakukan itu. Tapi saya dikecewakan kemarin, nggak taunya ya saya udah kasih kesempatan, iya kerjakan secepatnya, iya saya tunggu itu ya, nyampe lama itu ya, nggak keluar kerjanya. Terus saya tanyain gimana, udah belum gini lah, terus dia apa itu alasannya, akhirnya ya sudah, nggak tahu ya, itu udah saya blok kayaknya orangnya. Ya udah saya blok itu kayak orangnya, kalau dia ngubungin saya setelah perkuliahan ini kayaknya nggak terkirim kayaknya ya. Nah, ada cewek itu ya, adalah cewek ya. Jadi jangan berharap lagi untuk yang seperti kemarin ya. Di Ale kemarin itu cukup sekali tuh saya memberikan. Saya sebenarnya boleh kalian tanya sama senior kalian, saya belum pernah mengasih kesempatan ke orang-orang yang tidak lulus gitu ya. Silakan gitu kan. Yang nggak lulus silakan yang kalian tawarkan apa gitu, nggak pernah. Tapi itu baru saya uji cobakan ke kalian, dan itu langsung mengecewakan gitu ya. Benar, langsung mengecewakan itu ya. Ada itu cewek itu, masih ingat saya itu ya, namanya gak usah disebutin lah ya, sadar diri aja ya, Ale itu ya, Ale itu. Nah jadi seperti itu ya, itu pertama kalinya saya ngasih kesempatan ke orang senior kalian, gak ada yang saya gituin ya, saya kasih kesempatan kalian langsung dikecewakan, ya sudah gitu ya. Maka untuk seterusnya, mulai dari Andat ini dan seterusnya yang kalian saya pengampunya, kalau tidak lulus ya sudah, terima saja apa adanya gitu ya. Saya tidak akan menawarkan lagi untuk kesempatan, silahkan tawarkan apa yang kalian boleh, enggak ya. Nah kalau ujian ulang Pak, enggak ada ya, dari dulu saya enggak pernah ya. Saya itu paling anti mengadakan remedial atau ujian ulang atau apapun sejenisnya itu ya, kecuali memang dia benar-benar enggak hadir ya. Nggak hadirnya dalam artian yang jelas, sakit misalnya, ada surat keterangan sakitnya gitu ya, maka dia nggak ikut gitu ya. Atau misalnya dia kena musibah ya, kayak angkatan 23 kemarin banyak yang nggak perwalian offline karena kena musibah banjir gitu ya, di kampungnya gitu ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemangku desa setempat gitu ya, entah itu dari kepala desanya ya atau dari kepala RT-nya, ketua RT ya, silakan saja gitu ya. Tapi kalau dia karena tidak lulus ya, karena memang nilainya jelek, itu saya tidak pernah mengadakan yang namanya ujian ulang atau ujian ulang atau remedial ataupun apapun itu bahasa kalian gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Andat ini dengan saya silakan pelajari dengan baik ya. Nanti UAS silakan dikerjakan dengan baik, karena tidak ada kesempatan seperti Ale kemarin ya. Karena cukup sekali itu. Sekali saya membuka, pertama kalinya saya membuka langsung dikecewakan ya. Nah, itu ya. Tidak perlu saya sebut namanya ya. Ada ya cewek pokoknya ya. Kalau seingat saya terakhir itu udah saya blok gitu ya nomornya ya. Karena saya saking keselnya itu ya. Nah, udah saya blok itu nomornya, biarin ya. Sampai lulus nanti saya blok kali ya. Nah, jadi kan saking keselnya itu ya, karena ya udah saya kasih kesempatan tapi ya seperti itu ya. Nah, oke. Baik. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi setelah libur